Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Parameter Kimia Udara. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan tugas ini kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Halimade Abdullah, NIM 19071007, mata kuliah Kimia Lingkungan. Baiklah, kita akan memulai dari komposisi udara. Komposisi udara yang paling utama adalah nitrogen dan oksigen. Nitrogen sebesar 78,09%, sedangkan oksigen 20,94%. Poin yang kedua, komponen udara dalam jumlah sedikit yaitu argon sebesar 9,34 kali 10 pangkat min 1%, sedangkan karbon dioksida sebesar 3 kali 10 pangkat min 2%. Poin ketiga, komponen dalam jumlah sangat sedikit meliputi neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen, karbon oksida, nitrogen oksida, ozon, NO2, amonia, dan SO2. Selanjutnya, pencemaran udara. Secara umum yang mengakibatkan proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu attraction atau gesekan, yaitu terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu atau gesekan ban maupun sampai yang lebih kompleks. Yang kedua, penguapan, yaitu terjadi perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Yang ketiga, pembakaran adalah proses pembakaran dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lain yang dapat terbakar. Bahan pencemar secara fisik dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu gas dan partikulat atau aerosol. Tanda-tanda suatu daerah telah mengalami pencemaran, yaitu poin pertama, terhalangnya pandangan mata oleh karena adanya partikel atau bahan pencemar di udara. Yang kedua, munculnya bau yang dapat tercium di seluruh daerah. Yang ketiga, terdapat kabut atau smog yang menyelimuti udara. Dan yang keempat, cuaca yang selalu redup. Dan terakhir, terdapatnya endapan partikel bahan pencemar. Selanjutnya, parameter kimia. Parameter kimia dibagi menjadi 2, yaitu parameter gas dan parameter partikel. Parameter partikel dibagi menjadi beberapa poin, diantaranya poin pertama, belerang dioksida, yaitu senyawa sulfur di atmosfer terdiri dari H2S, SO2, SO3, dan H2SO4. Poin yang kedua, karbon monoksida, yaitu berasal dari pembakaran tidak sempurna, contohnya bensin pada kendaraan bermotor dan asap rokok. Poin yang ketiga, karbon dioksida, yaitu hasil pembakaran sempurna yang bersifat tidak beracun, namun dampaknya mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat. Poin yang keempat, nitrogen oksida, yaitu N2 dan N2 adalah bahan pencemar dari udara. NO merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Poin kelima, hidrokarbon, yaitu bahan pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. Yang keenam, ozon, yaitu gas berwarna biru bening dan berbau tajam, memiliki sifat mengoksidasi. Poin yang ketujuh, klorin, yaitu gas klorin bersifat bukan logam, radioaktif, toksik, dan gas berwarna kuning kehijauan.
sering digunakan oleh industri, contohnya seperti PDAM, dan digunakan pada air kolam renang. Dan yang terakhir, timbal atau PB, yaitu timbal di udara dalam bentuk senyawa PB organik, contohnya PB tetraetil dan PB tetrametil. Selanjutnya, parameter partikel terdiri dari 5 poin, yaitu poin pertama, dust atau debu, yaitu campuran dari berbagai senyawa organik dan anorganik serta melayang di udara. Poin yang kedua, FAM, yaitu partikel padat yang berdiameter antara 0,1 sampai 1 mikron yang terbentuk akibat pencairan benda padat. Poin yang ketiga, MITS, yaitu partikel zat cair yang melayang-layang di udara dengan diameter lebih besar dari 100 mikron. Dan yang keempat, smoke, yaitu partikel padat hasil pembakaran yang berdiameter kurang dari 1 mikron. Dan yang terakhir, fog, yaitu terjadi akibat kondensasi uap air di udara. Selanjutnya, dampak pencemaran udara pada manusia, yaitu poin pertama, dampak pencemaran oleh gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Poin yang kedua, dampak pencemaran nitrogen oksida atau NOx. Dan poin yang ketiga, dampak pencemar belerang oksida SOx. Yang keempat, dampak pencemar hidrokarbon HC. Dan yang kelima, dampak pencemar partikel. Yang keenam, keracunan PB, timah hitam, dan yang terakhir klorin. Dan selanjutnya, dampak pencemaran udara pada lingkungan, yaitu hujan asam memberikan dampak negatif berupa air yang bersifat asam karena lingkungan kemasukan ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat atau H2SO4 atau asam nitrat HNO3. Hujan asam mempunyai dua efek yang berbeda, yaitu efek langsung. Efek langsung yaitu kerusakan bangunan dan vegetasi serta adanya komponen asam yang bereaksi dengan mineral dan tanah. Contohnya kerusakan cat jendela pada bangunan. Selanjutnya, efek tidak langsung yaitu perubahan struktur tanah yang berakibat pada kerusakan biota, pencucian atau hilangnya nutrien, kation K+ dan Mg++ dari tanah. Dampak pencemaran udara yaitu gas rumah kaca, CH4, CO2 dan N2O, adanya lapisan ozon yang rusak, maka sifat ozon yang sebagai penyaring sinar ultraviolet tidak akan berfungsi, sehingga sinar ultraviolet yang tidak tersaring oleh lapisan ozon akan terus ke bumi dan merusak kulit manusia seperti iritasi dan kanker kulit. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.